pada dasarnya kenapa menjadi referensi awal untuk ngobrol santai terkait dengan lokasi di Curug Sodong, tentu karena ini ada tempat kelahiran saya, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, dan objek ini menjadi objek yang melekat di memori waktu kecil. Kalau saya terpilih, saya tidak akan pernah berhenti dalam konteks mengadvokasi masyarakat. Jadi itu sebetulnya yang ada di pikiran saya, sehingga saya berkali-kali nyalon, ada hasrat yang belum sampai, yaitu tadi, banyak masyarakat yang perlu dibantu, khususnya dalam bidang kesehatan. Sehingga ya cita-cita inilah yang menjadi dasar perjalanan, sehingga kita konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast catatan Wakil Rakyat Sukabumiupdate.com bersama saya Mulfi Muhammad. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu objek wisata yang berada di kawasan Geopark Ciletuh, tepatnya di Kecamatan Cimas. Dan di sebelah kanan saya sekarang ada Kang Haji Andri Hidayana, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik. Tentunya sebelum podcast ini terlaksana, kita sempat komunikasi dengan Kang Andri, memilih waktu dan tempat. Dan kebetulan hari ini hari Minggu, jadi beliau kelihatan pakai pakaian yang santai dan dipilih di lokasi. Kang, kira-kira catatan Akang terkait dengan objek wisata di sini nih? Kenapa Akang rekomendasi buat lokasi di sini buat podcast nih? Oh, pada dasarnya kenapa menjadi referensi awal untuk ngobrol santai terkait dengan lokasi di Curug Sodong? Tentu karena ini ada tempat kelahiran saya, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, dan objek ini menjadi objek yang melekat di memori waktu kecil. Dimana kalau waktu kecil kita sering ngalun, ataupun kalau soal bahasa kerennya arum jeram, itu dari sini sampai ke belakang rumah. Jadi sehingga hampir lebih ke kita mengingat memori ke belakang. Gitu. Bahwa kita lahir besar di Geopark Ciletuh atau di Desa Ciwaru, ya inilah tempat main kita waktu kecil. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini dengan banyaknya perubahan, dengan perkembangan, sehingga Geopark Ciletuh diakui oleh UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata yang berkelas dunia. Ya tentu ini menjadi sebuah kebanggaan dari segi pribadi. Dan hari ini tuh tanggal kita podcast itu sekarang tanggal 12 Januari ya. Perlu diketahui juga bahwa objek wisata di Cimas ini, di Geopark Ciletuh ini tentu sudah bisa diakses lagi, sudah bisa dinikmati lagi, karena memang sebelumnya ramai dengan bencana banjir itu, betul, Kang ya. Betul. Oke. Sekarang kita pengen cerita-cerita sisi lain dari sosok Kang Haji Andri Hidayana. Kalau soal politik mungkin orang-orang politik di Kabupaten Sukabumi udah pada kenal lah. Tapi masyarakat juga banyak juga yang pengen tahu Akang. Kang Andri ini dulunya apa sih? Riwayat perjalanannya sampai sekarang menjadi anggota DPRD, menjadi wakil rakyat itu seperti apa? Mungkin Kang bisa diceritakan. Ya sedikit informasi latar belakang ataupun cikal bakal perjalanan hidup ya. Alhamdulillah ya berkat lebih intinya ini adalah skenario Tuhan. Akan tetapi proses sampai hari ini tentu banyak perjalanan yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah tempat yang hari ini disebut Geopark Ciletuh. Tentu mempunyai sebuah historis perjalanan yang sangat kuat. Yang pertama, pribadi saya lahir ataupun dibesarkan dari
tokoh partai, di mana bapak saya adalah orang Sukabumi, lebih tepatnya orang Sukaraja, yang di mana di sana keluarga besar kita itu adalah bukan pendiri ya, yang emang dari perjalanannya itu di P3. Iya. Sehingga historis ini tidak bisa lepas ketika saya pribadi hadir di Kecamatan Cimas, lahir di sini, tentu gen politik dari sana itu nyampe. Sehingga ya perlu informasi juga, saya ini di politik ini bukan karena orang P3 yang tiba-tiba jadi pengurus P3, tidak juga. Karena proses perjalanan politik yang saya alami dari mulai bisa memilih di konteks pemilu, saya ini berasal dari menjadi saksi dari Partai Persatuan Pembangunan. Tahun berapa itu, Kalau Bang? tidak salah tahun 99. Tahun 1999 saya jadi saksi di salah satu TPS, di mana di situ saya mewakili Partai Persatuan Pembangunan, dan setelah itu dengan berjalannya waktu menjadi ketua ranting. Kalau di P3 ya istilah pengurus desa itu ranting. Desa berarti. Saya diangkat atau dijadikan pengurus ranting di salah satu di Partai P3. Dan dengan berjalannya waktu menjadi sekretaris PAC. Jadi serentan 5 tahun ini dari dari ranting, dari saksi Ke ranting. lanjut ke ranting, lanjut lagi jadi sekretaris PAC tingkat kecamatan, dan jadi ketua PAC. Ya. Setelah jadi ketua PAC, karir politik ya, kalau bahasa lebih elitnya karir politik, jadi pengurus DPC atau lebih level kabupaten sebagai sekretaris wakil sekretaris di DPC. Satu periode dilanjut lagi jadi wakil ketua di DPC. Dan hari ini posisi jabatan terakhir saya di wakil ketua bidang OKK di DPC P3. Jadi kalau bicara historis politik, ya emang kita tidak pernah lari ke lain hati. Jadi selama ini nggak pernah tahu partai lain. Jadi lebih tahu kita emang keluarga besar P3. Itu perjalanan karir politik di masalah keorganisasian. Tentu ya banyak lah. Banyak cerita-cerita yang mungkin bisa disebut memori ke belakang, di mana perjalanan saya ini ya jujur lah, kalau rekan-rekan tahu, saya ini merintis dari nol. Dari nol, di mana pernah jatuh dan terus-terusan bisa bangun. Jadi mengingat di awal karir politik saya itu tahun 99-2014, saya mencoba memberanikan diri tampil di kans politik, mulai menyalek gitu. Tahun 99 menuju 2014 itu saya nyoba, alhamdulillah saya bisa jadi calon dan bisa mendapatkan suara 600 suara. Tuh ya pertama. Itu periode pertama saya mengenal dunia caleg. Ya. Nah, dari situ tahun 2014 karena suara 600 saya nggak terpilih dong. Nol gitu kan. Nah, dari situ kita tidak pernah berhenti berkarir dan berbuat, sehingga di 2014-2019 atau lebih tepatnya saya membuat sebuah lembaga. Diawali bukan lembaga yang formal, ini anggaplah sebuah perjalanan pribadi di mana ada satu orang yang sakit, kalau tidak salah hidrosepalus pada waktu itu, tepatnya orang desa Mandrajaya, di mana dia meminta bantuan. Sehingga saya coba memberanikan diri, mulai mengadvokasi ya, menjajab pasien tersebut ke rumah sakit ke Bunut. Itu diawali dari sana. Dari Bunut sampai bukan hari ya, hampir berminggu-minggu di sana kita urus. Itu dengan ikhtiar sendiri, tidak melalui orang lain. Dan perjalanan ini membuka awal. Saya pada waktu itu mulai berjalan dengan hadirnya rumah sakit Jampang, banyak yang kita bawa, banyak yang kita advokasi, itu sendiri. Motor aja dulu, jujur lah, kalau kawan-kawan, rekan-rekan tahu, saya ini bawa orang sakit itu sewa motor ke tetangga.
Ketika nyewa motor, kadang tidak dipercaya oleh tetangga gitu kan. Yang namanya orang nyalek nggak dapat posisinya, ya kehidupan kita dari nol. Bahwa yang sakit itu sempat tetangga yang punya motor nggak ngasih. Itu perjalanan. Benar-benar dari nol tuh, nggak ada tim, nggak ada yang bantu. Saya apalagi ambulan nggak ada berarti. Boro-boro. Ya. Jadi itu perjalanan. Dari waktu ke waktu, berjalannya waktu, ya alhamdulillah saya banyak dipertemukan dengan banyak orang, banyak teman. Tapi pada waktu itu ya level kita kan dari bawah gitu kan. Paling kita biasa suka ngamuk-ngamuk, jujur. Kalau karakter saya ya melekat orangnya, kalau kata orang birokrat sih galak gitu kan. Sering ngamuk, ketika ngamuk juga bukan tanpa dasar. Tentunya ada pelayanan yang dirasa kurang benar, ataupun ada pelayanan di dinas sosial, di dinas kesehatan, ketika kita mengadvokasi orang sakit, pelayanannya rada sedikit dipersulit. Itu saya sering ngamuk. Gitu kan. Nah, di situ mulai banyak orang yang tahu. Nah, perjalanan ini ternyata menjadi cikal bakal, alhamdulillah. Di 2014 saya mencoba kembali maju. Jadi pasca gagal di periode 2014, di periode 2014-2019 saya mencoba lagi maju. Dan pada waktu itu, ya jujur lah perlu diketahui, kita hanya mendapatkan suara 2.800. Ketika di 2014 saya mencoba kembali maju, mencalonkan masih di partai yang sama, ada sedikit kenaikan. Ketika 99-2014 kita waktu itu mendapatkan 600. Periode 2014-2019 mendapatkan 2.800 kalau tidak salah. Tapi tetap kita gagal gitu kan, belum berhasil. Nah, di sini kita ya tadi ini adalah perjalanan yang sangat banyak kenangan, di mana 2 kali nyalon gagal, sampai orang tua, kawan-kawan pada waktu itu ya sangat heroik ya. Karena di daerah ini, khususnya di daerah kelahiran kita, suara kita tuh besar. Tapi ketika dikumpulkan dari satu dapil, ya kita hanya mendapatkan 9.000 keseluruhan. Sehingga pada waktu itu suka duka terasa gitu kan. Ya jujur lah, kalau itu kan Ciwaru ini sentral politik. Desa saya ini ada tiga calon pada waktu itu yang maju. Saya sendiri di P3, Pak Haji ACC dari Partai Amanat Nasional, Pak Haji Ujang Abdurrahim dari Partai Golkar. Jadi ini kan satu desa. Dan nyaris mereka ini keluarga kita. Bukan siapa-siapa, masih keluarga. Ketika kami berkomitmen bertiga ini, ya yang 2 jadi, yang 1 gagal, yaitu saya. Ya itu kan menjadi sebuah pukulan bagi kawan-kawan untuk lebih ke pendukung ya. Ketika pemilu 2014-2019 tidak berhasil, pukulan telak. Karena Ciwaru bisa menarik 2 orang yang jadi, sementara yang orang ketiga saya gagal. Dari situ, ya alhamdulillah kita masih mental kuat, kawan-kawan pun hari ini masih semangat berjuang. Dari situ perjalanan politik tadi lebih kita ke sosial, di mana perjalanan ketiga ini orang tua, jujur lah, orang tua secara pribadi mungkin sudah lelah ya. 2 kali nyalon, bahkan bahasanya ya artinya karena mungkin orang tua sayang, almarhum ibu saya, udah jangan nyalon, capek, kasihan. Tapi saya tetap meminta restu di pencalonan ketiga itu. Ya jujur lah, perlu sedikit informasi, dukungan materi dari orang tua dari mana-mana tidak ada. Tapi saya waktu itu sudah kurang lebih ya membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi, tentu tidak satu dapil ya. Se-Kabupaten Sukabumi dengan lahirnya Korekmas itu lebih dari 7.000 orang. 7.000 orang yang kita bantu ke setiap rumah sakit, sehingga dorongan itu lebih dari pasien-pasien, orang-orang yang kita bantu, mereka yang hari ini menjadi tim yang sangat solid. Sehingga sejarah mencatat pemilu 2019, di pemilu ketiga yang saya ikuti, suara pribadi saya pada waktu itu mencapai 4.800 kalau tidak salah.
dan bisa menghantarkan saya ke parlemen 2019. 2019 2024. Nah, itu perjalanan yang sangat berkesan karena jujur saya hanya dapat punya materi dari bantuan almarhumah Ibu Hajah Reni Marlinawati sebesar 40 juta. Dari Pak Haji Yusuf Fuad sebesar 10 juta. Dari saya pribadi dan kawan-kawan itu 12 juta. Jadi proses pemilu itu hanya menghabiskan anggaran di angka 62 juta. Dan alhamdulillah berhasil. Itu untuk kampanye, untuk apa? Serius Kang, 62 juta itu? Saya pastikan itu serius. Karena setiap kampanye... Nggak ada yang nggak kehitung gitu sih? Nggak. Karena apa? Jadi karena ini gini polanya. Saya ini tidak pernah berkampanye dengan masyarakat secara langsung. Di periode ketiga, saya ini mengunjungi pasien yang kita bantu. Justru si pasien yang kita fasilitasi ini yang membuat acara dengan mengumpulkan keluarganya. Jadi kita datang ke situ, diberi makan oleh orang-orang tersebut dan tidak ada istilah membagi-bagi uang. Jadi itu titik-titik yang kita kunjungi itu orang yang pernah kita tolong. Memang genuine, memang pengen dukung Akang aja gitu mereka tuh. Itu. Nah, ini menarik juga nih. Akang 2 kali nyalek, kemudian tidak berhasil, kemudian nyalek lagi. Apa sih Kang yang mendorong Akang sampai malahan sempat dilarang oleh ibunda almarhum? Itu apa yang mendorong Akang untuk wah, ini saya harus nyalon nih, saya harus jadi? Itu apa tuh? Sebetulnya inspirasi dari pribadi itu apa ya? Karena melihat banyak masyarakat Kabupaten Sukabumi yang masih tidak lebih tepatnya tidak mendapatkan keadilan. Dalam konteks pada waktu itu ya, urusan kesehatan. Sehingga masyarakat banyak yang hari ini ingin berobat, ingin hari ini fasilitas kesehatan itu kurang berpihak. Sehingga saya berjalannya waktu itu menjadi PR. Jadi ada sebuah cita-cita di mana pribadi saya, kalau saya terpilih, saya tidak akan pernah berhenti dalam konteks mengadvokasi masyarakat. Jadi itu sebetulnya yang ada di pikiran saya, sehingga saya berkali-kali nyalon, ada hasrat yang belum sampai, yaitu tadi, banyak masyarakat yang perlu dibantu, khususnya dalam bidang kesehatan. Sehingga ya cita-cita inilah yang menjadi dasar perjalanan sehingga kita konsisten. Ya alhamdulillah sampai hari ini Korekmas yang saya dirikan sudah mungkin bukan hanya bicara di level desa, bahkan kita sudah mengadvokasi ke luar Jawa. Banyak pasien dari Sukabumi yang minta tolong, kita fasilitasi. Ada masalah pembiayaan di Singkawang, di Pontianak, kita kejar ke sana, ya itulah perjalanan. Jadi kita tidak menutup dalam konteks satu dapil, tapi lebih ke setiap dapil ya, hampir semua ada. Dan kalau dihitung hari ini relawan kita ya lebih dari 500 ya, yang tersebar di Kabupaten Sukabumi tentunya. Korekmas itu sekarang. Berarti sekarang udah, walaupun masih ada Cimasnya, tapi tetap yang nggak terpaku hanya orang Cimas yang dibantu. Iya, gitu. karena Korekmas kan lebih singkatannya kelompok relawan kesehatan masyarakat. Oh, bukan Cimas berarti. Jadi tidak hanya terkooptasi satu wilayah. Jadi ini konteksnya masyarakat, lebih ke harapan kita sih ke depannya lebih kita skalanya nasional. Karena kita mendirikan ini dengan dasar keikhlasan, dengan dasar perjalanan kemanusiaan, ya sehingga ya alhamdulillah lah sampai hari ini bisa berjalan. Dan banyak ditiru juga hari ini dengan banyak calon kades, banyak calon yang lain yang meniru jejak kita gitu, langkah-langkah kita. Ya kita sangat bangga karena kita yang mendirikan tadi. Jadi ketika ada peniruan apa yang kita lakukan, bukan saya ada saingan, justru saya merasa berbangga hati. Ternyata banyak yang mengikuti jejak-jejak kita untuk kebaikan. Energi positifnya itu berarti menular gitu kan? Menular ke yang lain. Oke. Kang, kita mungkin akan beralih untuk membahas hal yang lain gitu. Terkait dengan beberapa waktu lalu ketika ramai bencana banjir gitu ya. Akang kan
menjadi salah satu wakil rakyat yang ramai di media sosial, salah satunya soal postingan apa namanya maps itu maps, ya. Itu gimana Kang ceritanya? Sekarang gimana Kang? Ya tentu secara pribadi bukan konteks kita nggak dulu membawa sebuah lembaga partai ya. Saya hari ini dan kebetulan di periode 2024-2029 ini terpilih kembali, maju untuk mengabdi untuk kedua kalinya di parlemen di Jajawai di Kabupaten Sukabumi. Tentu beban dan tanggung jawab tentang seluruh beban ini ada di kita. Saya hadir menjadi wakil rakyat tentu bukan hanya duduk diam saja ketika ada permasalahan. Terlebih bencana kemarin itu lebih ke bencana nasional ya. Yang ya jujur hari inilah kita bisa lihat juga dampak aliran lumpur daripada waktu tanggal 4 banjir itu masih pada nempel nih. Di batu-batu bahkan mungkin di rumah-rumah penduduk. Nah, di situ kan kita tidak menunjuk siapa yang salah pada waktu itu. Kita ada kiriman dari kawan-kawan bahwa ini loh penyebab dan lain-lain, sehingga saya coba naikkan di media sosial, bukan untuk cari panggung, tapi kita cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Sehingga pada waktu itu kita naikkan, bahkan ada rilis di berita di beberapa media, ya sehingga menjadi atensi dan perhatian. Bahkan menteri pun sempat turun dan lain-lain. Tentu itu dilandasi dari satu ya, karena saya ini lahir di Geopark. Alam Geopark hari ini ya tentu ya tidak baik-baik saja. Banyak masalah yang perlu diurai, perlu ditelusuri. Pribadi saya tidak menunjuk siapa yang salah, tapi ayo kita telusuri masalahnya di mana, yuk kita cari solusi yang terbaik. Seperti itu. Artinya itu kecintaan terhadap tanah kelahiran sendiri. Betul. Sekarang ada Geopark, kondisinya sekarang sudah mendunia. Betul. Mungkin yang memang Akang ingin mengajak untuk yuk sama-sama kita benahi dan rawat Geopark ini gitu. Betul. Dan ya perlu dipastikan dampak bencana di tanggal 4 Desember kemarin. Ya hari ini kita bisa lihat kunjungan wisata nyaris turun 99%. Di mana ya biasanya di area wisata ini tidak kurang dari 1.000 orang. Bicara Sabtu Minggu itu 1.000 orang dan emang menjadi rujukan untuk destinasi wisata rujukan. Tapi nyaris hari ini hari Minggu di tahun baru gitu kan, masih mengingat ini tahun awal, cuman pariwisata nyaris tidak ada satupun. Bahkan warung-warung kosong dan lain. Ini dampak dari bencana tanggal 4 kemarin. Memang luar biasa dampaknya. Ya Geopark sangat hari ini terdampak sekali. Ya, tapi mudah-mudahan dengan bencana yang kemarin dan hari ini kesigapan semua pihak dari pemerintah, dari stakeholder dan semua pihak, ya mudah-mudahan pariwisata Kabupaten Sukabumi bisa bangkit lagi di 2025. Ya, amin. Kita doakan dan upayakan bersama itu. Itu. Kang, 2 periode dan dua-duanya di Komisi 1 kalau nggak salah. Betul. Ini di Komisi 1 kan banyak juga mitra dan bidangnya gitu Kang ya. Tapi kalau boleh diambil dari satu case aja yang Akang kasih perhatian atau kasih perhatian lebih lah. Iya. Kira-kira bidang apa Kang untuk di Komisi 1? Kenapa saya tidak pindah komisi? Walaupun ya prestasi di pemilu kemarin, alhamdulillah suara murni yang saya dapat itu 14.285. Ke berapa berarti di sini? Ya kalau bicara dapil 6 ini juaranya saya gitu kan. Suara paling besar kemarin. Dan di partai pun itu diakui. Dari 5 dewan hari ini saya yang paling besar. Kenapa saya tidak pindah kemana-mana? Ya jujur perlu sedikit informasi dan diketahui. Saya di Komisi 1 lebih konsen dan intent ke masalah urusan pertanahan. Di mana ada isu yang sangat seksi, ada perjalanan yang belum tuntas terkait dengan urusan Tora.
tanah objek reforma agraria, di mana bukan prestasi ya, karena ini mungkin lebih ke kolektif kolegial. Ini adalah keseriusan kami di Komisi 1. Sudah dengan lahirnya Perpres 86 2018, di mana itu menjadi dasar rujukan kita melangkah dalam konteks mengawasi ya. Kita kan hari ini kewenangan secara holistik nggak ada. Urusan pertanahan BPN ini kan lebih sentral ya. Ke pusat lah. Nah, ya. Tapi kita hari ini ada konteks pertanahan di mana kita memanfaatkan, memaksimalkan fungsi pengawasan ya, tentang banyaknya objek tanah-tanah yang HGU ya, HGU, HGB di Kabupaten Sukabumi yang terlantar ataupun ditelantarkan, sehingga karena ada rujukan Perpres tadi yang saya sampaikan 86 2018, sehingga di situ kita udah hari ini perlu diketahui hampir dari PT Nagawarna, dari PT hari ini Halimun, dari PT hari ini Bantar Gadung, terus Cigaru, ada lagi, hampirlah lebih dari 10 ya HGU yang proses perpanjangan di 2 periode saya awal, dan sampai hari ini saya pastikan sudah lebih dari 5.000 hektar lahan yang asalnya dikuasai oleh HGU swasta, dan hari ini sudah redistribusi ya, sudah diserahkan ke masyarakat. Ya tentu ini kan tidak menjadi, tadi saya sampaikan, bukan prestasi pribadi ya, di mana Perpres ini lahir, saya ada di periode itu, dan hari ini sedang menjalankan itu, sehingga Sukabumi hari ini sudah lebih dari 5.000 hektar lahan yang disisihkan dari konteks perpanjangan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Nah di situ, karena hari ini PR ini belum selesai, saya pastikan ya masih tetap mengabdi di Komisi 1. Kalau dulu saya menjadi anggota biasa di Komisi 1, dan di periode ini ada mungkin disebutnya sebuah poin ya dari konteks organisasi. Saya hari ini duduk jadi wakil ketua Komisi 1. Wakil ketua. Nah, jadi ada sedikit naik gitu kan, naik posisi dari asalnya anggota menjadi sekarang wakil ketua. Dan ini tentu bukan jabatan untuk dianggap main-main. Hari ini punya jabatan yang strategis di komisi, tentu ini menjadi PR besar. Bagaimana urusan TORA, tanah objek reforma agraria di Kabupaten Sukabumi, di 5 tahun ke depan bisa lebih banyak yang terselesaikan. Tapi saya optimis secara pribadi, insya Allah Bupati yang terpilih, dan mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada masalah di bulan Maret yang akan datang dilantik, bisa satu frekuensi. Karena apa? Bupati tidak lepas, karena jabatannya sebagai ketua gugus tugas reforma agraria. Ya. Sehingga kalau tidak ada melekat ya. Iya, kalau tidak ada chemistry di sini, sulit. Nah, nanti kita di Komisi 1 tentu punya PR besar dengan beliau ke depan, bagaimana menyelesaikan permasalahan pertanahan di Kabupaten Sukabumi, khususnya masalah TORA. Gitu. Kalau boleh cerita, masalah TORA ini kan biasanya rumit gitu Kang ya. Ada banyak pihak yang memang berkepentingan di sana. Ada perusahaan, kemudian masyarakat, kemudian ada mungkin pihak-pihak lain. Kalau boleh cerita gimana Kang kendala Kang sendiri daripada saya terkait TORA pastikan ini? Betul tidak semudah membalikan telapak tangan, dan juga tidak sulit-sulit amat, gitu kan. Asal tadi kita berpegang teguh pada aturan. Kalau kita berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak, dalam tanda kutip ya, tidak ada yang namanya main mata dengan siapapun, kita lurus, ya hari ini alhamdulillah. Kalau tekanan, godaan dan lain-lain, saya pastikan banyak. Itu saya pastikan banyak. Tapi hari ini alhamdulillah saya masih memegang posisi amanah yang diberikan masyarakat dalam konteks memaksimalkan fungsi pengawasan di bidang itu. Dan bahkan hari ini ketika awal-awal saya
dan kawan-kawan khususnya di komisi menyoroti masalah reforma agraria ini. Dulu itu dengan BPN, dengan DPTR ya, dalam konteks OPD teknis, kita dulu itu beda pandang. Beda cara pandang menyikapi sebuah regulasi. Tapi dengan berjalannya waktu, BPN, DPTR, hari ini hampir satu frekuensi. Jadi bicara penyisihan 20%, bicara hari ini hak-hak yang lain, ketika dulu mereka menggunakan asumsi tentang permen dan lain-lain, hari ini nyaris sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat. Jadi sama. Sehingga ya alhamdulillah lah. Terlebih Bupati yang sekarang, Pak Haji Marwan Halmami, konsen dan konsisten. Tidak akan merekomendasikan sebuah perusahaan HGU kalau belum selesai menyisihkan 20%. Itu saya pastikan. Gitu. Artinya dengan satu suara antar lembaga ini diharapkan ya kedepannya juga lebih mudah Pak ya? Nah, lebih mudah, tapi tadi kembali, kadang ketika kita mengawal ini sampai selesai, eksekutif dan legislatif, banyak oknum. Di bawah yang hari ini, ya perlu menjadi perhatian bersama sehingga masyarakat kadang ketika mengurusi redistribusi ini dibebani biaya gitu kan. Padahal saya dan kawan-kawan di komisi hari ini menyimpan anggaran di gugus tugas reforma agraria dalam rangka penyelesaian itu. Ya mudah-mudahan lah ke depan tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan posisi ini. Oke. Kang, kita udah nyampe di penghujung podcast ini. Selama 2 periode berjalan ya ini, 2 periode berjalan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, mungkin Akang ada catatan-catatan tersendiri yang bisa disampaikan. Kemudian dari perjalanan hidup Akang, dari mulai tadi menjadi relawan untuk kesehatan sampai ke politik juga, terus ada peningkatan, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk memotivasi masyarakat begitu Kang. Silakan Kang. Ya, ini menjadi sebuah bukan wejangan ya, ataupun bukan kita ingin ditiru, akan tetapi bicara hari ini jangan pernah kita berpolitik transaksional karena ada sebuah kepentingan yang imajiner. Kita hari ini berprinsip berpolitik itu untuk kebaikan, berpolitik itu untuk pengabdian. Adapun ketika bicara politik yang sudah kita dapat, cek bahasa Sundana, lamun orang niat melak pare, ketika melak pare, belut mah pasti aya, gitu kan. Ya artinya hari ini concern kita kepada komitmen di politik ini, satu, tujuan kita membangun daerah, mengabdi kepada masyarakat. Adapun ada hal-hal di luar ini, insya Allah itu akan menjadi sebuah daya ungkit yang lebih kuat. Ketika kita mau hidup atau mau berbuat untuk yang terbaik untuk negara, untuk daerah, insya Allah alam semesta ada bersama kita. Jadi saya sih lebih berpesan kepada masyarakat, utamanya calon-calon pemuda-pemuda yang hari ini sedang berproses dewasa, jangan pernah lelah untuk hari ini menggantungkan sebuah cita-cita besar. Saya pribadi tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang wakil rakyat dan anggota DPRD, akan tetapi kita mengalir dan inilah takdir Allah. Jadi pertama, jangan kita kembali lagi berprinsip ketika kita membantu bisa langsung mendapatkan sebuah hasil. Karena namanya manusia, ikhtiar itu wajib, keberhasilan itu adalah hal yang mutlak, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi sukses itu urusan Tuhan, tapi manusia lebih ke konteksnya ikhtiar. Sukses itu adalah urusan Tuhan dan manusia lebih ke ikhtiar. Baik, updaters, oke, sekian edisi catatan wakil rakyat bersama Bapak Haji Andri Hidayana. Saya Mulfi Muhammad undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.